Messi bertahan di PSG, Al Nassr juga incar Kante. Wolves datangkan Matheus Cunha. Unai Emery ingin buang Emi Martinez. Singapura ingin seperti Maroko di AFF 2022. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp secara terang-terangan memuji gelandang timnas Inggris Jude Bellingham sebagai pemain yang luar biasa di depan awak media. Dilansir Liverpool Echo, Klopp sebetulnya jarang melontarkan pujian kepada pemain yang sedang diincar oleh Liverpool. Jadi, tak heran apabila media beranggapan bahwa ini sinyal bahwa Klopp percaya diri kalau Liverpool bisa mendapatkan tanda tangan bocah 19 tahun tersebut. Jelang laga kontra Aston Villa, manajer Liverpool Jurgen Klopp mengumumkan kalau skuadnya tak akan diperkuat oleh beberapa pemain penting. Dilansir Bein Sport, Klopp mengatakan kalau timnya kemungkinan tak akan diperkuat James Milner dan Roberto Firmino. Milner sendiri mengalami cedera ketika menghadapi Manchester City di ajang Carabao Cup kemarin, sedangkan Firmino masih belum pulih dari cedera betisnya. Menurut Goal yang mengutip El Nacional, manajer Bayern Munchen, Julian Nagelsmann sedang dipertimbangkan oleh manajer Real Madrid untuk menjadi suksesor Carlo Ancelotti apabila sang pelatih hengkang suatu saat nanti. Menurut laporan, selain Nagelsmann, Thomas Tuchel juga jadi opsi lain apabila Ancelotti memutuskan pergi dari Real Madrid. Atletico Madrid tampaknya tak akan menghalangi Joao Felix untuk pergi pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pihak Atletico terbuka untuk meminjamkan sang pemain dan Arsenal jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa Felix. Dilansir Football London, The Gunners berminat untuk memboyong Joao Felix dengan status pinjaman. Kabarnya, Atletico mematok harga 8 juta pounds atau 150 miliar rupiah apabila Arsenal serius meminjam Felix. Bintang PSG Lionel Messi dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk memperpanjang masa baktinya dengan klub asal Liga Prancis tersebut. Dilansir BBC, Messi yang kontraknya akan habis pada Juni 2023 akan menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kesepakatan itu muncul setelah negosiasi 4 bulan lamanya. Target utama Chelsea adalah mengamankan posisi 4 besar dan lolos ke Liga Champions. Untuk mencapainya, Graham Potter inginkan suntikan tenaga di lini depan. Dilansir Football London, Chelsea tengah berada dalam situasi dengan AC Milan soal kemungkinan transfer Rafael Leao. Kabarnya, transfer ini bisa menelan biaya sekitar 80 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Belum ada kesepakatan lebih lanjut, tapi Chelsea tampak optimis mendapatkan sang pemain. Pasca gelaran Piala Dunia 2022, banyak pemain yang menunjukkan performa luar biasa. Tak terkecuali pemain muda Argentina, Enzo Fernandez. Berkat performanya itu, ia mengalami lonjakan harga pasar yang cukup signifikan. Dilansir BR Football, harga awal Enzo berada di 37 juta dolar atau 577 miliar rupiah dan sekarang naik menjadi 58 juta dolar atau 907 miliar rupiah. Bahkan, menurut beberapa laporan, klub Enzo yakni Benfica mematok 120 juta euro atau 1,9 triliun rupiah untuk sang pemain. Selain mengincar sang mega bintang Cristiano Ronaldo, klub Arab Saudi Al Nassr dikabarkan juga menginginkan gelandang Chelsea N'Golo Kante. Dilansir The Sun, raksasa Arab Saudi tersebut ingin mendatangkan Kante dengan status bebas transfer pada akhir musim nanti. Kante jadi prioritas Al Nassr setelah Ronaldo. Tujuan mendatangkan mereka adalah untuk memenangkan tawaran Arab Saudi sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2030. Jelang laga Boxing Day, Antonio Conte dibuat pusing oleh susunan pemain yang akan diturunkan saat kontra Brentford nanti malam. Dilansir Bein Sport, Conte dilema antara ingin memberi waktu istirahat pada pemain yang dipanggil ke Piala Dunia atau langsung menyuruhnya bermain. Kabarnya, meski bermain di final, Hugo Lloris akan berada di bangku cadangan, tapi Christian Romero diprediksi tidak akan masuk dalam skuad. Brazil dikabarkan siap saingi Portugal dalam perebutan pelatih anyar Jose Mourinho. Dilansir Bein Sport, Brazil juga tengah memantau situasi The Special One untuk menunjuknya sebagai suksesor Tite melatih tim nasional mereka. The Gris Samba diyakini telah membuka pembicaraan dengan pelatih AS Roma itu setelah mereka gagal meyakinkan manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti untuk mengambil pekerjaan itu.
Wolverhampton dikabarkan telah merampungkan satu lagi transfer penyerang asal Brasil, Matheus Cunha. Dilansir Sky Sport, Wolves mendatangkan Cunha dari Atletico Madrid dengan status pinjaman disertai opsi pembelian 35 juta pounds atau 660 miliar rupiah di akhir masa peminjaman. Cunha kabarnya baru akan bergabung dengan klub mulai 1 Januari sesuai persetujuan izin kerja. Selebrasi penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez di laga final Piala Dunia 2022 menuai kecaman dari legenda Prancis Patrick Vieira. Dilansir ESPN, Vieira mengkritik Martinez karena selebrasinya yang berlebihan usai kemenangan final Piala Dunia. Vieira bahkan menyebut selebrasi itu merupakan perilaku yang bodoh. Tanpa menghilangkan pencapaiannya di Piala Dunia, Vieira tetap kecewa dengan sikap Martinez. Kekecewaan terhadap selebrasi Emiliano Martinez juga ditunjukkan oleh pelatihnya di Aston Villa, Unai Emery. Dilansir Future Jazz, Emery merasa risih dengan sikap yang ditunjukkan oleh penjaga gawang terbaik di Piala Dunia 2022 tersebut. Sikapnya di Qatar kian memperburuk pandangan Emery kepadanya. Sang pelatih pun kabarnya sudah tak ingin lagi bekerja sama dengan sang pemain. Emery tengah mengupayakan untuk menjual Emi secepat mungkin. Setelah putus kontrak dengan Sevilla, masa depan Isco Alarcon mulai menemui titik terang. Kabarnya, ia diminati oleh salah satu klub MLS, LA Galaxy. Dilansir AS, Isco kini berstatus bebas transfer dan LA Galaxy berminat untuk menawari kontrak jangka pendek. Apabila kesepakatan terjadi, Isco akan menyusul rekan senegaranya, Ricky Pick, yang sudah lebih dulu berseragam LA Galaxy. Timnas Singapura tampaknya cukup optimis menghadapi kompetisi Piala AFF 2022 kali ini. Dilansir Detik, meski tak diunggulkan, Singapura siap berikan kejutan di AFF 2022. Semangat mereka terinspirasi dari tim kuda hitam Maroko di Piala Dunia 2022. Prestasi Singa Atlas di Piala Dunia kemarin bakal jadi suntikan motivasi bagi The Lions dalam mengarungi turnamen regional Asia Tenggara ini. Bek Leeds United Diego Llorente telah menandatangani perpanjangan kontrak 3,5 tahun, membuatnya tetap di klub hingga 2026. Sejak bergabung ke Leeds pada 2020, pemain berusia 29 tahun itu telah membuat 55 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 4 gol. Saya merasa Liga Inggris benar-benar membantu saya meningkatkan sepak bola saya, tapi saya pikir saya bisa terus berkembang. Klub Serie A Napoli dikabarkan sedang mengintensifkan negosiasi dengan klub Ligue 1 Prancis, Angers, mengenai pembelian gelandang timnas Maroko Azzedine Ounahi dalam kesepakatan senilai 25 juta euro. Pemain 22 tahun itu salah satu yang bersinar di Piala Dunia 2022 Qatar bersama Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Partenope sebenarnya tidak membutuhkan Ounahi saat ini karena mereka sudah memiliki banyak pilihan di lini tengah, namun melihatnya sebagai sosok untuk masa depan. Pelatih kepala Brentford, Thomas Frank, akhirnya telah menandatangani kontrak baru selama 5 tahun di klub Liga Primer Inggris tersebut. Berbicara kepada situs resmi klub, Frank mengungkapkan pengalamannya selama 6 tahun di London Barat. Kehangatan, dukungan, dan kebaikan setiap kali saya bertemu dengan penggemar The Beast sungguh luar biasa dan memberi saya energi ekstra untuk melanjutkan pekerjaan ke depan. Robert Lewandowski memiliki satu impian sebelum gantung sepatu atau pensiun dari dunia sepak bola, yakni bisa bermain satu tim dengan Lionel Messi di Barcelona. Keinginan itu diungkapkan oleh Lewandowski ketika diminta tanggapannya tentang kemungkinan kembalinya Messi ke Barca tahun 2023 nanti. Lewandowski mengaku senang jika hal itu terrealisasi. Lewandowski juga yakin bahwa dia akan cocok bermain dengan Messi karena La Pulga saat ini adalah seorang playmaker. Pemimpin Premier League, Arsenal, diberitakan telah memicu klausul perpanjangan dalam kontrak Charlie Patino untuk mempertahankannya di Emirates Stadium hingga 2025. Sang pemain dikabarkan dilirik klub-klub Eropa termasuk Barcelona. Petinggi Arsenal tak ingin pemain yang saat ini sedang dipinjamkan ke Blackpool tersebut hengkang ke klub lain. Maka dari itu dipagarilah sang pemain dengan kontrak baru. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa klub tidak memiliki rencana untuk menjual Frank Kessie
atau Hector Bellerin pada bulan Januari. Meskipun ada spekulasi baru-baru ini, Kessie telah berjuang untuk menunjukkan kemampuannya sejak tiba dari AC Milan musim panas lalu. Hanya mencetak 1 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Bellerin sementara itu telah tampil 5 kali untuk Barcelona sejak tiba dari Arsenal. Dan pemain 27 tahun itu hanya memiliki kontrak di klub hingga akhir musim. Dilansir Football Insider, Aston Villa bersedia menjual gelandang Brazil Philippe Coutinho pada Januari, hanya setahun setelah pemain berusia 30 tahun itu tiba di Villa Park. Coutinho menghadapi prospek waktu bermain yang lebih sedikit di bawah Unai Emery daripada yang dia lakukan di bawah mantan bos Steven Gerrard yang sangat bersemangat untuk memikatnya dari Barcelona tahun lalu. Menurut The Athletic, Declan Rice siap mengejar mimpinya bermain di Liga Champions dengan 3 tawaran kontrak baru di West Ham sudah ditolak. Kontrak Rice saat ini akan berakhir pada 2024 dan termasuk opsi perpanjangan 12 bulan setelah itu. Tapi The Hammers dikatakan menerima bahwa penjualan harus disetujui pada musim panas mendatang untuk memaksimalkan nilai dalam kesepakatan apapun. Dua klub raksasa Chelsea dan Manchester United dikabarkan tertarik. Berbicara tentang pertandingan final Piala Dunia 2022, petenis berkebangsaan Spanyol Rafael Nadal menyatakan bahwa ia merasa ikut senang melihat Messi akhirnya mengangkat satu-satunya trofi yang masih hilang dari lemari koleksinya. Nadal bahkan berlinang air mata ketika menyaksikan salah satu pesepak bola ternama mewujudkan mimpinya setelah banyak menderita. Tammy Abraham menganggap Jose Mourinho sebagai sosok paman dan tidak kaget bos Roma itu diincar Portugal. Pelatih dengan track record juara Jose Mourinho disebut ingin kembali ke tanah airnya untuk mengambil alih timnas Portugal dari Fernando Santos. Mourinho sendiri terikat kontrak di Roma, tim yang dia bimbing untuk meraih gelar UEFA Europa Conference League musim lalu hingga 2024 dan belum membuat pernyataan publik tentang rencana masa depannya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!